Berdebat adalah bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia. Namun, seringkali kita menemui situasi di mana berdebat tampaknya tidak lagi memiliki nilai atau bahkan bisa menjadi kontraproduktif. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan relevansi dari berdebat dalam berbagai konteks sosial, politik, dan pribadi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi mengapa berdebat bisa menjadi sia-sia ketika cukup memberikan penjelasan dan bagaimana sikap keras hati mempengaruhi dinamika debat. Yang pertama, keterbatasan komunikasi manusia. Salah satu alasan utama mengapa berdebat bisa tidak berguna adalah keterbatasan komunikasi manusia. Meskipun kita berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan logis, seringkali pesan yang kita sampaikan tidak dipahami dengan baik oleh pihak lain. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengalaman, dan pemahaman tentang suatu masalah. Dalam situasi ini, memberikan penjelasan sekali mungkin lebih bermanfaat daripada terus-menerus berdebat tanpa kemajuan. Yang kedua, emosi dalam debat. Berdebat seringkali memicu emosi yang kuat. Ketika seseorang merasa bahwa argumennya tidak dipahami atau dihargai, mereka bisa merasa frustasi, marah, atau bahkan putus asa. Emosi ini bisa mengaburkan pemikiran rasional dan memicu respon yang tidak proporsional. Oleh karena itu, cukup memberikan penjelasan sekali bisa menjadi cara yang lebih baik untuk mencegah eskalasi emosi yang tidak perlu. Ketiga, kerasnya hati dan kebenaran yang dikotak-katik. Orang yang memiliki sikap keras hati cenderung sulit untuk menerima argumen atau penjelasan yang berlawanan dengan keyakinan mereka. Mereka cenderung memfilter informasi sesuai dengan pandangan mereka sendiri, dan kebenaran bagi mereka adalah apa yang sesuai dengan pemikiran mereka. Dalam konteks ini, berdebat dengan orang yang keras hati bisa menjadi sia-sia karena mereka tidak terbuka untuk mempertimbangkan sudut pandang lain. Keempat, menciptakan ruang dialog yang sehat. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa berdebat bukanlah hal yang buruk secara inheren. Ketika dilakukan dengan tujuan untuk mencari pemahaman bersama atau mencapai solusi yang terbaik, debat bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam menciptakan ruang dialog yang sehat. Namun, hal ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan argumen orang lain. Kelima, alternatif untuk berdebat. Mendengarkan dan memahami. Kelima, alternatif untuk berdebat. Mendengarkan dan memahami. Ketika kita merasa bahwa berdebat tidak lagi berguna, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah lebih banyak mendengarkan dan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Ini membutuhkan kesabaran, empati, dan ketulusan untuk mencari titik temu atau pemahaman bersama. Dalam banyak kasus, pendekatan ini bisa lebih efektif daripada terus-menerus memaksakan argumen kita sendiri. Kesimpulan, dalam situasi di mana berdebat tidak lagi memiliki nilai atau bahkan bisa menjadi kontraproduktif, cukup memberikan penjelasan sekali mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Hal ini mengingat keterbatasan komunikasi manusia, potensi untuk memicu emosi yang tidak terkendali, dan kesulitan dalam menghadapi orang yang keras hati. Namun, kita juga perlu mengakui bahwa berdebat bisa menjadi alat yang efektif
dalam menciptakan ruang dialog yang sehat, asalkan dilakukan dengan tujuan untuk mencari pemahaman bersama.